Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini, berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kalau kita berbicara tentang masalah cobaan, kayaknya cobaan itu, maaf ya, bisa jadi hal yang paling menghambat kita nih untuk menjadi orang yang sukses atau bahagia dalam hal apapun. Coba sekarang di bagian depan ini saya langsung ingin bertanya kepada kamu. Sekarang sebenarnya kalau saya tanya nih sama kamu, ada nggak sih sebuah impian besar satu aja yang pengen tahun ini, sebelum tahun ini habis tuh terwujud? Nah, ini menarik nih. Kita bicara sebuah keinginan di hari ini dan bagaimana cara mewujudkannya ya, secara masuk akal pastinya. Coba sekarang kamu pikirkan, renungkan, ada nggak sebuah keinginan besar yang kamu tuh pengen banget tercapai sebelum tahun ini berakhir? Keinginan apapun itu, coba kamu tuliskan di komentar. Nanti saya berikan hati. Gini teman-teman. Saya ingin kasih tahu kepada kamu bahwa keinginan apapun yang kamu tuliskan di komentar tadi tuh, saya punya kabar gembira ya. Itu sangat bisa terwujud. Saya ulangi, keinginan apapun yang kamu tulis di komentar tadi yang akan saya berikan hati, itu kabar gembiranya sangat bisa terwujud. Loh mas, tapi kan Mas Aryan belum tahu keinginan saya apa, tahu dari mana. Ngaco nih. Enggak. Bisa terwujud karena memang saya tahu ketika kamu membayangkan sebuah keinginan dan menuliskannya di komentar, berarti kamu merasa hal itu sebenarnya kamu bisa melakukan. Saya ulangi ya. Psikologi manusia ketika memikirkan sebuah impian, ketika dia mau menuliskannya, bisa menuliskannya, itu berarti secara psikologi dia berkata, sebenarnya gue mampu mendapatkan ini. Itu psikologinya. Jadi ketika kamu menuliskan di komentar, selamat, berarti psikologi kamu berkata bahwa saya sebenarnya mampu mas memiliki ini. Tapi, ada kata tapinya, itu yang membuat apa yang kamu tulis itu seolah-olah jadi susah tercapai atau terkabul. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi si kata tapi yang besar ini loh, yang dalam batin kamu, pikiran kamu menghalangi apa yang kamu tulis tadi jadi kenyataan. Kata tapinya kan gini, saya pengen mencapai ini mas, saya pengen ini, tapi bisa nggak ya mas saya memilikinya? Tapi kapan ya mas itu terjadi? Tapi kok kayaknya terlalu besar ya mas untuk saya? Betul nggak? Iya kan? Nah sekarang saya kasih tahu petunjuk yang masuk akal bagaimana cara mengobati kata tapi tadi. Dengerin baik-baik. Orang punya keinginan besar. Halangan yang paling besar untuk mencapai keinginan tersebut adalah kata tapi. Ulangi bersama saya. Halangan saya adalah kata tapi. Cara mengobati atau mendobrak kata tapi tadi secara masuk akal adalah gunakan pola pikir baru, yaitu pola pikir yang saya sebut dengan bergaulah dengan cobaanmu. Loh mas, bentar mas. Ini mas Aryan gak salah ngomong nih. Kan saya gak salah dengar mas. Bergaul dengan cobaan saya. Maksudnya apa sih? Saya itu kalau bergaul dengan manusia mas, bukan dengan cobaan. Dan saya gak pernah punya teman namanya cobaan mas. Teman saya itu namanya Budi, Andi. Loh kok curcol? Jangan curcol dong. Dengerin dulu saya ngomong. Ya. Bergaulah dengan cobaanmu. Maksud saya adalah orang itu sering menganggap cobaan itu sebagai bencana. Betul? Coba sekarang
Lihat apa yang kamu tulis di komentar tadi. Apa yang menjadi keinginan kamu, lihat lagi. Sekarang kalau saya tanya, apa hambatan yang paling besar kalau seandainya saya suruh kamu berusaha untuk mencapai apa yang kamu tulis tadi? Hambatan apa yang paling besar? Nah, hambatan itu adalah cobaanmu. Iya kan? Saya nggak tahu hambatan apa yang kamu akan terima atau sudah kamu terima, tapi hambatan itu adalah cobaanmu. Iya toh? Misal, saya kasih contoh satu aja biar kamu tahu. Saya punya tujuan besar mas, saya pengen jadi orang kaya raya, punya penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Bisa nggak? Bisa, udah kamu tulis kok. Berarti psikologi kamu berkata, sebenarnya gue bisa. Cuman kata tapinya besar. Tapi mulai dari mana ya? Tapi mampukah saya dengan impian seperti ini, kebesaran nggak ya? Tapi kan saya cuman lulusan ini. Tapi saya kan orangnya begini. Nah, itu adalah cobaan kamu. Sekarang bergaulah dengan cobaanmu, caranya begini. Kalau kamu ketemu dengan cobaan hidup, di dalam rangka berjuang mencapai tujuan tadi gitu ya, ada cobaannya. Katakan dengan suara lantang, saya tidak menganggap kamu, wahai cobaan, sebagai hambatan. Tapi saya menganggap kamu, wahai cobaan, sebagai tantangan. Itu dia. Kalau kamu ketemu cobaan, jangan anggap itu sebagai bencana. Aduh mas, saya kena musibah mas. Kenapa? Saya ditipu sama orang. Katanya dia bisa membuat duit saya berkembang mas. Malah duit saya diambil mas. Saya kena bencana mas. Jangan ngomong begitu. Kamu berkata, saya memang ditipu orang mas. Tapi saya menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Gimana caranya supaya saya nggak ketipu lagi di masa depan? Gimana caranya supaya saya bisa balikin duit saya yang udah diambil orang? Tuh. Orang itu kalau bisa bergaul dengan cobaan, itu kalimatnya begitu teman-teman. Dia nggak akan berkata bahwa, aduh kok hidup saya gini banget ya, kasihan deh sama diri saya sendiri. Enggak. Dia justru akan berkata, wahai cobaan, saya menganggap kamu sebagai sebuah tantangan. Tantangan. Apa bedanya tantangan dengan bencana? Kalau kamu kena bencana, biasanya orang itu akan ngapain? Akan nangis, akan duduk, merenung, kepalanya mungkin disungkurkan kedua lutut gitu ya. Kayak orang lagi jongkok, terus kepalanya disungkurkan kedua lututnya kayak nangis gitu di pojokan. Itu orang kena bencana tuh. Tapi kalau orang menganggap cobaannya sebagai tantangan, dia malah antusias. Wih gila, asik nih. Gue dapet tantangan nih. Oke, gue harus ngapain nih sekarang ya? Oh mungkin gini. Oh mungkin gitu. Oh mungkin sekarang gue harus begini nih ya. Kemarin gagal begini, berarti gue gak boleh coba itu lagi nih caranya nih. Berarti gue harus coba cara baru. Oh cara ini nih. Oke ini belum gue coba nih. Gue coba dulu ah. Itu loh yang saya pakai teman-teman. Ketika saya sedang belajar, contohnya saya sekarang lagi belajar trading ya. Kalau ada yang nanya trading apa ya, trading forex, trading saham, dan juga trading binary option ya. Saya masih belajar dan nggak berhasil terus teman-teman. Ada gagalnya juga cukup banyak gitu ya. Tapi saya nggak menganggap itu sebagai cobaan. Saya menganggap itu sebagai apa? Sebuah tantangan. Oke, kalau gue gagal dengan cara ini, berarti cara gue keliru nih. Gue nggak boleh pakai cara ini lagi. Coba gue perbaiki deh cara gue untuk trading. Menarik nggak coba? Pola pikir seperti ini yang akan membawa kamu seizin Tuhan, percaya deh sama saya, mencapai tujuan kamu kok. Karena yang membuat kita tidak mencapai tujuan kita, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kita yang berhenti. Saya ulangi ya, yang membuat kita tidak bisa atau tidak mampu mencapai tujuan kita apapun itu, bukan karena Tuhan itu jahat, tapi karena kita yang memilih untuk berhenti. Orang tuh nggak akan game over hidupnya, kalau dia tidak memutuskan gue berhenti, gue keluar. Nggak akan mungkin manusia itu bisa gagal kalau dia tidak memutuskan gue stop hari ini. Nah sekarang gimana caranya supaya nggak stop? Bergaulah dengan cobaanmu. Jangan anggap itu bencana, tapi anggap itu sebagai tantangan. Jelas sampai sini? Nah sekarang saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Bagaimana mas cara saya menganggap itu sebagai sebuah tantangan? Saya kasih contoh ya. Kau menuliskan pengen menikah di tahun ini, contoh. Kata tapi yang muncul di batin kamu adalah biasanya, tapi mana jodoh saya, gitu kan. Cari jodohnya. Loh mas, tapi belum ketemu. Nah, begitu kamu mengeluh, tapi belum ketemu, tapi mulai dari mana? Sekarang saya tanya.
Kamu jawab jujur dalam hati. Menurut kamu secara jujur ya, kamu menganggap itu musibah atau enggak? Musibah pasti. Kenapa? Karena kalau sampai saat ini belum terwujud, itu berarti karena kamu menganggap halangannya itu sebagai musibah. Ganti dengan sebuah kalimat, ini bukan musibah, ini tantangan. Nah, begitu kita merubah pola pikir kita, teman-teman, cara kita menghadapi akan lebih berubah daripada sebelumnya. Kalau kita menganggap itu sebagai cobaan, kita akan menangis, kita akan merintih, akan mungkin mengeluh. Tapi kalau menganggap itu sebagai tantangan, muncul perkataan strategi apa yang harus saya coba lagi. Coba. Sekarang misalnya kamu menganggap itu sebagai sebuah tantangan untuk masalah jodoh. Pasti kamu akan berkata, sekarang saya harus melakukan apa lagi nih? Oh, mungkin sekarang saya harus lebih banyak bergaul. Oh, mungkin saya harus coba dengan cara saya tahajud setiap malam lagi deh, lebih kencang deh tahajudnya deh, atau berdoanya deh. Oh, mungkin sekarang saya sedekahnya nih harus lebih besar lagi, lebih luas lagi sambil mohon sama Tuhan terus. Oh, mungkin saya harus tanya sama teman saya yang seumuran saya dulu dia baru ketemu jodohnya di aplikasi. Nah, aplikasi apa tuh? Caranya gimana tuh? Jadi ketika kita menganggap itu sebagai tantangan, akan muncul antusias, teman-teman. Bukan malah muncul perasaan sedih atau pesimis, tapi antusias. Dan akhirnya rasa antusiasme kita itu yang akan membimbing kita mencapai tujuan tadi. Dan itu rasanya enak banget loh. Enak banget, gak ada sebuah perasaan yang lebih enak dibandingkan ketika kita mencapai tujuan kita dengan berhasil melewati banyak tantangan tadi. Itu rasanya enak banget, setuju gak? Nah, sekarang bagaimana dengan masalah lain, Mas? Misalnya masalah saya ini gak ada duit, Mas. Saya baru aja ya, maaf ya, Mas ya. Saya itu di masa pandemi ini, Mas, susah duit saya, Mas. Kayaknya tuh udah buka usaha mungkin atau mencari rezeki, tapi ya usaha saya segini-segini aja hasilnya, Mas. Sekarang kita tanya dirimu sendiri. Kamu menganggap ini semua sebagai musibah atau tantangan? Kalau jujur, pasti jawabannya musibah. Tahu dari mana saya? Dari cara kamu bercerita seperti itu sebenarnya cara orang yang meratapi. Nah, kalau orang sudah meratapi, dia menganggap sesuatu halangan itu sebagai musibah. Sekarang kamu ganti dengan sebuah kalimat, ini tantangan buat saya, bukan musibah. Sekarang ayo deh, kita bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Sekarang saya ingin kamu melihat halangan yang terjadi dalam hidup kamu dalam mencapai tujuan. Lihat, pikirkan halangan apapun itu. Sekarang kamu ikuti perkataan saya dengan suara lantang ya. Ikuti dengan suara lantang begini. Wahai halangan dalam hidupku, kamu adalah sahabat saya. Kamu adalah tantangan buat saya. Saya akan pecahkan kamu. Saya akan melewati kamu. Saya berjanji. Dah. Ucapkan itu berulang kali. Kamu ulang lagi video ini, catat perkataan emas saya tadi barusan. Kamu ulangi itu berulang kali ketika kamu menghadapi sebuah masalah tadi. Ketika kamu mengatakan perkataan ini berulang kali, akan muncul semangat baru dalam diri kamu dan merasa bahwa iya juga, Mas, ini tantangan buat saya, bukan musibah. Dan ketika kamu menganggap itu sebagai sebuah tantangan, antusiasme kamu berkembang, muncul tiba-tiba, dan di saat itu juga tiba-tiba masalah kamu beres. Kenapa? Karena kamu menganggap itu bukan sebagai cobaan, tapi sebuah permainan yang menantang buat hidup kamu. Dan ingat perkataan saya, ketika kamu mencapai puncak dengan cara ini, kamu akan merasa bahwa ini adalah kenikmatan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya dalam hidup kamu. Kenapa? Karena nggak ada kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan ketika kita mendapatkan apa yang kita mau karena kita berhasil memecahkan masalah kita sendiri. Itu luar biasa loh. Itu luar biasa rasanya. Pegang deh ucapan saya, nanti kamu akan merasakan itu. Oke? Mau ya melakukan ini semua ya? Jadikan video ini sebagai sahabat kamu seperti biasa, tonton berulang kali dan catat kalimat emas saya tadi berulang kali di kertas dan ucapkan setiap hari, setiap kali kamu mulai goyah dengan sebanyak-banyaknya. Kata-kata itu bisa merubah hidup kamu karena memberikan semangat dalam berusaha. Lakukan ini semua dan lihat hasilnya ya. Saya doakan kamu menjadi lebih cepat mendapatkan apa yang kamu mau. Ini masuk akal. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.